Masalahnya, perang biasanya dimotivasi oleh keserakahan, hasrat untuk menaklukkan. Jadi orang-orang tertarik pada emas, sumber bahan bakar, atau sesuatu yang memberi mereka keuntungan secara ekonomi. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita. Saya, Uti Priambodo, tuan rumah Anda, dan hari ini kita akan mempelajari Kitab Ulangan pasal yang ke-7 dengan tema monoteisme radikal. Pak Yohanes akan menjelaskan bagaimana seharusnya umat Tuhan bersikap ketika melihat kejahatan, godaan-godaan khusus yang menganiaya semua orang, kesombongan karena hak istimewa, dan rasa malu alih-alih menghadapi tanggung jawab. Tahukah Anda bahwa memahami kenyataan bahwa Tuhan dapat melihat segalanya adalah alasan terbesar untuk menguatkan? Tetaplah untuk bersama dengan kami dan pelajari kebenaran tentang semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan ya, kita masih bisa bersama-sama di dalam program Jalan 66. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita masih belajar dari Kitab Ulangan. Saudara, kita tahu bahwa setiap kita di dalam hidup kita masing-masing, pasti ada sesuatu yang kita hargai. Ada sesuatu yang penting di tengah-tengah kehidupan kita. Dan pertanyaannya ya saudara, apa yang membuat kita menjadi orang yang begitu radikal ya untuk mempertahankan sesuatu? Ada orang yang, kalau bilang hobi, dia nggak boleh ditawar-tawar. Kalau bilang makanan, harus pecel. Misalnya, kalau nggak pecel nggak akan makan. Ya, atau rawon. Jadi masing-masing orang merasa favoritnya ada dan nggak boleh diganggu-gugat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus lihat bahwa Tuhan juga, tanda petik begini, kita katakan bisa melihat dia dari satu hal bahwa dia sungguh-sungguh wajib hukumnya. Harus mengakui dia satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya Allah yang harus disembah. Karena itu, inilah sebenarnya janji yang sudah dilakukan atau kontrak yang sudah dilakukan Tuhan dengan umatnya. Mereka nggak boleh mempraktikkan yang namanya penyembahan kepada ilah-ilah yang lain selain kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membahas saudara di bagian ini dalam konteks bahasa Kanaan yang kita tahu bahwa mereka penuh dengan penyembahan kepada ilah-ilah dan Allah bersikap tegas dan keras. Dan kita akan melihat saudara di pasal yang ke-7. Silakan buka Alkitab saudara. Perhatikan baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihi mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka. Jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi,
untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pasti terkejut ya ketika membaca, mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan, bagaimana mereka diperintahkan untuk apa, saudara? Menghancurkan semua yang namanya tempat-tempat penyembahan mereka. Nggak boleh ada yang tersisa karena mereka memasuki negeri Kanaan, mereka harus bersihkan semuanya. Bahkan mereka tidak boleh juga kawin-mengawin dengan mereka karena mereka pasti akan terkontaminasi. Ini yang kita lihat bagaimana Tuhan sangat tegas. Tuhan sangat tidak mau bahwa ada ilah lain di sampingnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana Tuhan dengan sangat radikal. Dia menghendaki agar umatnya hanya menyembah kepada Dia sebagai Allah yang satu-satunya. Pertanyaannya, mengapa demikian, saudara? Yang pertama-tama, saudara, kita menemukan di sini bahwa praktek paganisme itu berisikan praktik-praktik upacara-upacara ritualistik serta kultus yang dilakukan oleh mereka ini sungguh-sungguh sangat mengerikan, sangat menyeramkan. Yang kedua, Tuhan sedang mendatangkan penghakiman. Penghakiman yang keras terhadap mereka karena mereka melakukan hal-hal yang membuat Tuhan murka. Yang ketiga, kuasa kejahatan dan dosa. Penyembahan kepada ilah-ilah begitu kuat dan berbahaya, dan tentunya ini akan merugikan bangsa Israel. Karena itulah dalam kasus ini, Tuhan sungguh-sungguh seperti mengintervensi agar mereka benar-benar dibersihkan. Jangan sampai mereka pada akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa Kanaan dan mereka mencampur adukan bagaimana mereka menyembah kepada Tuhan dan bagaimana mereka mengikuti juga cara-cara yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Coba kita perhatikan sekarang di ayat selanjutnya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menarik. Lihat, ya, Tuhan begitu mengasihi bangsa ini. Bangsa yang kecil, tapi mereka dipilih oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan mereka juga tidak mau bangsa ini melakukan sesuatu yang pada akhirnya mereka akan rugi, mereka akan hancur. Karena Tuhan sudah melakukan sesuatu yang hebat di tengah-tengah bangsa ini. Nah, Tuhan memilih ini atau memilih bangsa ini bukan karena bangsa Israel lebih unggul dari bangsa lainnya. Tidak, saudara. Justru sebaliknya. Karena bangsa ini bangsa yang sebenarnya ya kecil saja begitu ya. Tidak sama dengan bangsa-bangsa lainnya yang begitu besar. Tetapi ingatlah, inilah kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan memilih Israel, bangsa yang kecil, bangsa yang tidak sebesar bangsa-bangsa lainnya. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kedaulatannya. Karena Tuhan telah berjanji. Dia berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia setia kepada janjinya. Dan ini penting, saudara. Agar mereka ingat. Jangan sampai bangsa ini berdosa. Jangan sampai bangsa ini pada akhirnya menyimpang kepada penyembahan-penyembahan. Dan pada akhirnya mereka juga dihukum Tuhan dengan sangat berat. Dan kita tahu
bahwa mereka mewarisi tanah yang tidak diketahui oleh penduduk sebelumnya. Bagaimana menikmati dan menghormati Sang Pencipta. Ini kan dia ada tanah yang diberikan, penduduk itu nggak ngerti bagaimana mereka menghargai Tuhan, tapi mereka melakukan ritual-ritual yang dikatakan menyeramkan, menjijikkan dan sebagainya, dan Tuhan tidak mau seperti itu. Allah mau memilih umat ini agar mereka melakukan sesuatu dan mereka diberkati. Dan mereka juga menjadi bagian sebagai umat Allah. Kalau kita baca kitab Ulangan, ini harus diingat saudara, mereka akan menanggung akibatnya kalau mereka berdosa. Inilah sebabnya Alkitab sangat jelas dalam hal ini saudara. Dari ayat 17 dan seterusnya. Itu ada kesimpulan yang sangat jelas seluruh pemikiran yang dikembangkan. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripada aku, bagaimana aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka, sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Dan di ayat 20, jadi jangan takut karena apa saudara? Kemenangan itu adalah milik Tuhan. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semua itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Saudara, dengar baik-baik. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Suci menegaskan di sini bahwa Allah akan datang untuk memberkati orang yang setia kepadanya. Perhatikan, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita setia kepada apa yang dituntut oleh Tuhan, jika kita taat kepada perintah-perintahnya dan memenuhi kewajiban kita, inilah yang dikatakan bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita akan melihat kenyataan yang luar biasa, bahwa monoteisme Alkitabiah adalah sesuatu yang sepenuhnya radikal. Tidak boleh bermain-main. Tidak ada yang berada di antara keduanya. Dan ingat saudara, praktik-praktik paganisme yang sungguh-sungguh mengerikan ditolak sepenuhnya. Dan bangsa-bangsa yang melakukan hal yang seperti itu akan menerima penghakiman dari Allah. Dan saudara, seharusnya Israel tidak boleh menganggap diri mereka sebagai bangsa yang superior, bangsa yang hebat, karena yang hebat hanyalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kemenangan. Tuhan yang memberikan tanah kepada mereka. Bahkan mereka harus memahami bahwa bangsa-bangsa lain dihukum karena kejahatan mereka. Ya, jika bangsa Israel menyimpang dari Tuhan dan melakukan seperti bangsa-bangsa itu, mereka juga tidak akan luput dari hukuman. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Jangan melihat bahwa, saya ini kan orang yang diberkati Tuhan, pastilah saya tidak akan diapa-apakan. Oh tidak, saudara. Allah itu Allah yang adil. Ketika kita tidak setia kepada Tuhan, ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, maka kita pun juga akan dihukum. Bahkan mungkin, mohon maaf ya, ada pemimpin-pemimpin yang mungkin yang sangat radikal, mereka yang sangat diktator, mereka yang sangat tidak menghormati Tuhan,
mereka pun akan dihukum oleh Tuhan. Jadi dengan demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus komit kepada Tuhan. Kita perlu memiliki sikap yang sungguh-sungguh tanda petik radikal ya, dalam hal kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Karena Dia satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Tidak boleh ada yang lain. Itulah yang Tuhan inginkan dari tengah-tengah kehidupan kita. Baiklah, sekarang saatnya kita pada sesi tanya-jawab sekitar Ulangan pasal yang ke-7. Kita melihat Pak Yohanes sepertinya ada sedikit berlebihan dalam hal pemusnahan orang Kanaan. Tidak bisakah cara yang berbeda? Tidak bisakah mereka hanya berkata, "Hei, maukah kalian meninggalkan tanah ini sekarang? Giliran kami." Tapi mereka malah menghancurkan segalanya. Mengapa begitu radikal, Pak Yohanes? Ya, maunya kita kan seperti itu ya. Janganlah kejam begitu. Bos, minggir bos. Sekarang saya mau di sini loh bos. Ini sudah diberikan sama Tuhan. Tidak seperti itu ya. Dan ini memang agak berlebihan ya. Nampaknya kalau kita membaca. Nah, ketika kita melihat para arkeolog dan kita melihat bagaimana ilmu sejarah mulai mempelajari bagaimana sih sebenarnya bangsa-bangsa ini. Bahkan dengan wahyu Allah di antaranya, ini memang hasilnya sangat mengejutkan. Terkadang kita merasa kasihan pada seseorang sampai kita mulai melihat catatan mereka. Nah, ketika kita melihat catatan tentang bangsa Kanaan, kita akan melihat bahwa situasinya itu sangat rumit seperti yang kita pikirkan. Misalnya mereka melakukan namanya ritual pengorbanan manusia. Bayangkan, kejam apa enggak? Kejam. Bahkan mereka dikatakan mempersembahkan anak-anak dengan cara bagaimana? Dilemparkan ke dalam api. Selama mereka melakukan pemujaan mereka yang tidak terkendali. Jadi paganisme ini mengerikan dan melambangkan akhir dari peradaban. Jadi jika Tuhan bersikap lunak terhadap orang-orang ini, mereka tidak hanya akan menghancurkan diri mereka sendiri, tetapi mereka juga akan membawa bangsa Israel juga ke dalam kehancuran. Jadi ini yang dikatakan sebagai operasi yang sangat berat. Tetapi itu karena kita tidak memahami betapa gawatnya situasi ini. Ada ritual-ritual pagan yang sama sekali nggak masuk akal. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa praktek-praktek ini bahkan dituntut oleh setan. Ini sangat rumit. Dengan ini ya kita mulai memahami sekarang mengapa Tuhan begitu sangat keras ketika bicara mengenai bangsa Kanaan, karena memang mereka sungguh-sungguh sudah di luar kemanusiaan. Bahkan mereka dikatakan mempersembahkan anak-anak mereka dengan cara dilemparkan ke api. Karena itu Tuhan mau supaya mereka ini diselesaikan saja. Kira-kira seperti itu, Pak Oti. Saya bahkan bisa membayangkan suku-suku kanibal melihat situasi ini dan merasa terguncang oleh kenyataan ini. Tetapi bagaimana dengan sikap orang-orang ini? Lalu apa arti bagi Israel? Apa dampaknya bagi orang-orang yang tiba di tanah ini? Ya, masalah utama bagi Israel adalah Israel akhirnya menderita karena mereka tidak membasmi semua bangsa ini. Itu yang tadi pertanyaannya. Jangan semuanya, kasihan. Nah, bahaya yang dialami oleh Israel adalah pemusnahan mereka sendiri. Karena mereka memutuskan untuk berdamai. Mereka bersepakat dengan orang Kanaan. Ya, mereka akhirnya terjerumus ke dalam permainan yang kita semua tahu bahwa ketika seorang anak belajar berbuat salah, mudah bagi mereka untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat kriminal. Jadi situasinya mengerikan sebenarnya. Nah, jika bangsa Israel terbiasa dengan orang Kanaan, pastilah situasinya nggak akan terkendali. Israel akan hancur, moral mereka rusak. Jadi ini mengapa di dalam lubuk hati ini pilihan sangat sulit kita bagaimana memutuskan untuk mengalahkan orang-orang ini atau bergabung dengan mereka. Ini kan tidak mudah. Tuhan perintahkan habiskan, tapi mereka pikir kasihan. Tetapi kita lihat akhirnya mereka juga bangsa Israel akhirnya terjerumus kepada penyembahan kepada ilah-ilah yang memang Tuhan sudah dari awal sangat-sangat keras terhadap hal ini. Tetapi ini berarti bahwa kita punya izin untuk bersikap keras terhadap orang-orang yang memiliki
apa yang bisa kita sebut sikap kontroversial atau bahkan agresif terhadap Alkitab, atau bahkan karena sifat manusianya sendiri. Ya, ini pertanyaan yang sangat serius ya. Apakah pada hari ini kita bisa seperti itu? Katakanlah mungkin tetangga kita, wah nggak sepaham dengan saya, bolehlah saya merusak, bolehlah saya melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi kita harus ingat ya, sebagai orang Kristen, dalam dimensi perjanjian baru, kita tidak seperti itu. Ini kita kan bicara mengenai sejarah perjanjian lama, di mana Tuhan sendiri ketika memilih bangsa Israel, ketika mereka memasuki negeri Kanaan, ya mereka harus benar-benar menyelesaikan semuanya, begitu ya. Karena Tuhan tahu kalau nggak diselesaikan mereka akan terkontaminasi. Karena ini yang disebut dengan konteks paganisme, itu ada namanya kekuatan spiritual. Nah, kita tahu juga di dalam kitab Efesus itu mengingatkan kita bahwa peperangan kita itu bukan melawan manusia, melainkan melawan kekuatan rohani yang di luar kita. Bagaimana kekuatan itu mau berjuang menghancurkan kehidupan kita. Ini yang kita lawan. Lagi sekali ini konteks yang sedang kita bahas ini kan kitab Ulangan. Sejarah. Sejarah yang bagaimana umat ini diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang harus mereka lakukan. Dan ini dalam konteks perjanjian baru sudah berbeda. Ya, sudah berbeda. Dan kita nggak boleh melakukan perang, kita bilang dengan dasar agama, itu nggak boleh kita lakukan. Karena apa? Kita diajarkan yang namanya cinta kasih. Baiklah, terakhir tentang kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Bagaimana kita bisa memahami ayat ini, Pak Yohanes? Ayat ini membahas tentang kutukan, tentang pemisahan, penghakiman, dan kehancuran. Begitu banyaknya sampai bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk memahaminya. Terima kasih Pak Uti ya. Ini sesuatu yang memang harus kita ajarkan ya. Jangan membawa sesuatu yang menjijikkan ya atau yang keji ke dalam rumahmu ya. Seperti apa ya? Sesuatu yang memang Tuhan tidak izinkan. Jadi jangan bawa. Karena itu harus dipisahkan. Kalau enggak, ya kamu yang akan celaka begitu ya. Ini berarti jangan sampai kita menjadi sesuatu yang terkutuk seperti itu atau kita akan dikutuk. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa bahaya dalam perang? Misalnya perang itu kan bicara mengenai keserakahan, hasrat untuk menghancurkan orang lain, menaklukkan orang lain. Jadi sebenarnya ketika orang berperang, mohon maaf ini mereka lebih tertarik kepada dapat sumber-sumber emas. Mereka dapat sumber-sumber minyak misalnya. Dan tentunya ini bicara mengenai apa? Keuntungan ekonomi. Dan kita harus ingat ketika bangsa Israel pada waktu itu diulas di dalam perjanjian lama, itu kan mereka berperang untuk apa? Untuk melawan orang Kanaan yang memang saat itu mereka Tuhan mau untuk diselesaikan, begitu tanda petik ya. Karena mereka memang melakukan penyembahan-penyembahan yang sangat-sangat Tuhan tidak inginkan. Jadi makanya dibilang ya ada sesuatu yang terbuat dari emas, terbuat dari apa yang dibuat itu, jangan diambil, jangan, nggak boleh. Karena kalau kamu ambil itu saja, berarti itu sudah memasukkan sesuatu dalam dirimu, kamu lama-lama akan ngikut juga begitu ya. Karena kan sesuatu yang dibuat dari emas itu kita taruh, lama-lama disembah juga ini. Karena itu harus dipisahkan dan dihancurkan. Jadi jelas sekali bahwa di sini jika kamu melakukan ini, maka kamu juga akan dihancurkan. Artinya kalau kita mengambil sesuatu yang memang tidak boleh diambil, itu sesuatu yang katakanlah tidak suci, Allah larang, ya jangan dimasukkan ke rumah, jangan dimasukkan dalam diri kita. Karena pada akhirnya kita juga akhirnya menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Kita hanya bicara mengenai keuntungan yang namanya keuntungan finansial dan ekonomi. Maka Alkitab berkata, seperti ini, lihat, ini bukan alasan kalian berkelahi. Kalian tidak boleh mencampur adukan berbagai hal. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi ketika bangsa itu disuruh berperang, ayo berperang, lawan tuh bangsa Kanaan. Tapi ingat jangan ambil sesuatu emas, perak, apa saja, jangan bawa ke rumahmu. Karena itu kekejian, itu kejijikan, jangan. Karena nanti kamu akan tergoda dan kamu pada akhirnya juga hancur. Maka itu bilang hati-hati. Jangan sampai motivasi kita berperang
Maksudnya kepada bangsa itu, pada waktu itu jangan sampai kamu berperang hanya untuk alasan kamu dapat sesuatu, bukan. Kamu berperang sebenarnya supaya kamu tuh memang akan dijadikan bangsa yang unggul, bukan seperti bangsa ini yang memang mereka melakukan ritual ibadah yang memang anaknya dipersembahkan. Ini kan satu hal yang Tuhan tidak mau. Kira-kira seperti itu, Pak Oti. Yang terpenting adalah mempelajari firman Tuhan di sini, agar tahu bagaimana bertindak hari ini. Nah, mari kita renungkan bersama yang harus dipelajari dalam bagian ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita sudah sampai di Ulangan pasal 7. Dan kita sedang membahas monoteisme yang radikal. Pentingnya kemurnian iman dan doktrin serta perilaku bangsa Israel di hadapan bangsa-bangsa kafir di zaman dahulu. Lalu, apa pelajaran penting yang kita peroleh, saudara? Pelajaran penting itu adalah bahwa terkadang kita perlu bersikap radikal dalam hal-hal yang penting. Kita hidup di zaman yang oleh banyak cendekiawan disebut sebagai zaman pasca modern, ketika orang-orang tidak memiliki definisi tentang apa yang benar dan salah, tidak memiliki paradigma atau gagasan tentang apa yang mutlak dan harus dipertimbangkan. Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa Allah, firman-Nya dan kebenarannya adalah hal-hal yang tidak dapat dikesampingkan. Di dunia yang kacau dan membingungkan ini, kita perlu bersikap radikal dalam hal-hal yang esensial dan fundamental. Kita perlu bersikap tegas karena kejahatan juga bersifat radikal. Ingat ya, pengedar narkoba, penjahat yang berkeliaran, pemerkosa, tidak pernah mereka memikirkan lebih dahulu tindakan yang akan mereka lakukan. Apa dampaknya? Itu sebabnya ketika mengungkapkan kebenaran, maka kita perlu mengambil sikap yang radikal juga. Kita harus belajar ya, bagaimana menjadi radikal dalam hal-hal yang baik, bukan radikal dalam hal-hal yang buruk. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.